Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Muzi mengakui tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam pemilihan presiden secara langsung seperti yang berlaku di Indonesia sehingga memerlukan logistik yang besar. Sementara itu Sandiaga Uno yang diusung sebagai calon wakil presiden oleh P3 menyatakan setelah bergabung dengan P3 ia akan bekerja dengan ikhlas tanpa hitung-hitungan. Partai Persatuan Pembangunan telah menunjuk Sandiaga Uno sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Nasional sekaligus calon wakil presiden yang akan diusulkan ke PDI Perjuangan untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ketua Majelis Pertimbangan P3 M. Romahur Muzi atau yang akrab disapa Romi menyatakan bergabungnya Sandiaga Uno ke P3 akan memberikan kontribusi yang besar bagi P3. Romi menyebut Sandiaga Uno memiliki keistimewaan dari segi figurnya. Sandi memiliki daya tarik tersendiri di kalangan milenial juga di kalangan perempuan sehingga akan memberi warna tersendiri bagi P3. Sementara P3 sendiri selama ini cenderung dipersepsikan sebagai partai yang maskulin. Di sisi lain, Romi menyinggung tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam pemilihan presiden secara langsung seperti yang berlaku di Indonesia sehingga memerlukan logistik yang besar. Sementara Sandi dikenal sebagai pengusaha papan atas yang secara logistik sangat kuat. Kita tahu persis pemilihan langsung ini membutuhkan biaya tinggi, 831.000 TPS dan keliling di 514 kabupaten kota seluruh Indonesia. Itu tentu pakai tiket, bukan hanya sekedar pesawat, mungkin lebih dari pesawat begitu ya, karena banyak daerah-daerah yang tidak terjangkau di seluruh Indonesia. Dan yang kedua tentu jam terbang Pak Sandi yang memang sudah terbiasa keliling. Kita tahu persis bahwa politisi-politisi hebat dimanapun di dunia ini itu memiliki stamina yang juga hebat. Dan itu penting saya kira untuk mengawal proses yang disebut oleh Presiden sebagai bonus demografi yang selama sampai dengan 2038 besok itu harus didapatkan pemimpin yang tepat dan tahu persis untuk memanfaatkan peluang once in a lifetime untuk Indonesia ini. Saya kira Pak Sandi memiliki satu kapasitas dan memiliki pengalaman yang cukup untuk itu. Sementara itu saat disinggung terkait besarnya logistik yang diperlukan selama proses pemilihan umum 2024, Ketua Bapilu Nasional P3 yang juga bakal calon wakil presiden P3 Sandiaga Uno menyatakan setelah bergabung dengan P3, ia akan bekerja dengan ikhlas. Sandi menambahkan ia tidak akan hitung-hitungan di P3. Kasihkan untuk ke sana. Apakah 1 T lagi atau cukup segini saja? Jadi begini, teman-teman mesti mengerti P3 ini yang pertama adalah kita niatkan ibadah. Dan kalau kita beribadah jangan pernah kita berhitung sama Allah Subhanahu wa taala. Semua itu jangan dihitung-hitung. Semua itu kita berikan pengorbanan karena ini jatuhnya ini adalah ibadah. Dan terakhir yang keenam ini istiqomah. Jadi menurut saya di politik ini istiqomah dan cocok dengan perjuangan politik amar ma'ruf nahi munkar. Bergabungnya Sandiaga Uno ke P3 tentu menguntungkan kedua pihak. Bagi P3, jika nanti Sandiaga Uno benar maju sebagai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo, maka potensi efek ekor jas yang besar bisa didapatkan. Sementara bagi Sandiaga Uno sendiri, bergabung ke P3 menjadi pintu masuk untuk berlaga di Pilpres 2024. Tim Liputan Metro TV.